Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Gulam Hakunur Akbar. NPM saya 2020 4350 2710. Saya akan menjelaskan materi tentang transport layer yang juga akan nanti dijelaskan oleh teman saya Muhammad Rojas. Jadi langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi transport layer pada jaringan komputer. Lapisan atau layer pada sebuah koneksi atau jaringan komputer mengacu pada apa yang kita kenal dengan nama OSI layer. OSI layer merupakan sebuah sistem logik yang terdiri dari 7 buah lapisan yang memiliki peran penting dalam proses transmisi data dan dalam sebuah koneksi jaringan. Setiap koneksi ataupun transmisi data harus melewati ketujuh lapisan tersebut agar dapat ditransmisikan dengan baik dan juga sempurna. Salah satu layer atau lapisan dari OSI layer yang cukup penting keberadaannya adalah transport layer, yang merupakan layer atau lapisan keempat dalam OSI layer. Untuk lebih jelasnya mengenai transport layer, berikut ini penjelasan mengenai transport layer. Apa itu transport layer? Sesuai dengan namanya, transport layer jaringan komputer yang merupakan sebuah lapisan transportasi. Transport layer ini dapat menggabungkan beberapa koneksi transport ke dalam jaringan koneksi yang sama. Transport layer bertanggung jawab untuk menyampaikan data ke proses aplikasi yang sesuai pada komputer host. Proses penyampaian data yang dilakukan oleh transport layer ini melibatkan multiplexing statistik data dari beberapa proses aplikasi yang berbeda, yaitu dengan cara membentuk paket data dan nomor port tujuan dalam header setiap paket data yang berada pada transport layer. Nomor port merupakan soket jaringan, yaitu alamat identifikasi proses-proses komunikasi. Dalam model OSI, fungsi ini didukung oleh session layer. Fungsi dari transport layer. Ada banyak fungsi utama dari transport layer. Yang pertama adalah menerima data dari session layer. Session layer atau lapisan yang berjalan atau bekerja sebelum masuk ke dalam transport layer. Setelah data melewati session layer, maka tugas berikutnya dari transport layer adalah menerima segala bentuk data yang sudah melewati session layer. Yang kedua, memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah data terkadang terlalu besar untuk diteruskan dalam sebuah sistem atau siklus jaringan komputer. Karena itu dapat meneruskan sebuah data dengan tepat dan baik dibutuhkan sebuah proses pemecahan data yang berguna untuk mempermudah proses transmisi data dan mempermudah data agar bisa melewati layer atau lapisan selanjutnya dengan lebih baik. Yang ketiga, yaitu meneruskan data ke network layer. Setelah transport layer menerima data dari session layer, maka kemudian transport layer akan memecah data-data tersebut ke dalam bentuk paket data yang lebih kecil. Lalu yang keempat, memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat, karena merupakan lapisan atau layer yang berfungsi sebagai transport alias pembawa pesan. Yang kelima, mengirim segmen dari satu host ke host yang lain. Fungsi berikutnya dari transport layer adalah mengirimkan segmen atau pecahan data dari satu host ke yang lain. Lalu yang keenam, memastikan reliabilitas data. Transport layer memiliki fungsi sebagai pengetes reliabilitas data. Dengan demikian, maka setiap data yang sudah terlewati transport layer pasti memiliki reliabilitas yang baik. Lalu yang ketujuh, mengatur lalu lintas dari sebuah jaringan. Transport layer juga memiliki fungsi lainnya yang tentu saja tidak kalah penting. Transport layer dapat membantu mengatur lalu lintas pada sebuah jaringan, terutama pada jaringan yang sangat sibuk dan juga padat. Nama saya Muhammad Rojas Arkansa, NPM saya 2020 4350 2707. Sini peran penting dari transport layer selain memiliki 4 fungsi dasar yang sudah disebutkan. Transport layer sendiri memiliki beberapa peran penting yang didefinisikan
secara teknis. Ada beberapa peran penting dan transport layer secara teknis, yaitu 1. Service point addressing. Service point addressing pada kemampuan dari transport layer dapat menentukan dan menangani pengiriman data yang spesifik untuk aplikasi yang berlainan. Aplikasi yang berlainan tentu saja harus memperoleh jenis message yang berlainan pula, sehingga harus dengan nama service point addressing yang merupakan peran dan tanggung jawab dari transport layer. Segmentasi dan resembly. 2. Segmentation. Layer transportasi juga memiliki peran penting dalam melakukan resembly dan segmentation. Hal ini berarti transport layer dapat memecah belah data menjadi segmen atau paket data tertentu. Dan begitu pula sebaliknya, di mana transport layer memiliki peran yang penting untuk melakukan proses resembly atau penyatuan kembali segmen-segmen tersebut menjadi satu kesatuan data yang utuh. 3. Connection control. Transport layer juga memiliki peran penting lainnya sebagai connectionless atau connection oriented dan dapat mengontrol jenis connection yang akan digunakan dalam proses transmisi data. Yang keempat, flow control. Transport layer juga memiliki peran tanggung jawab dalam melakukan proses flow control atau pengontrolan aliran. Transport layer dapat mengatur bagaimana alur yang terjadi dalam sebuah koneksi, terutama dalam hal koneksi yang bertipe end-to-end connection. Yang kelima, error control. Transport layer juga memiliki fungsi dan tugas teknis dalam melakukan pengontrolan terhadap error atau error control. Sama seperti flow control, error control yang dilakukan oleh transport layer dilakukan pada koneksi end-to-end connection. Protokol pada transport layer sesuai dengan namanya, yaitu transport layer. Terdapat protokol yang mengatur kinerja dari lapisan atau layar protokol ini. UDP atau disebut juga User Datagram Protocol. UDP adalah protokol sederhana connectionless dijelaskan dalam RVC 768. UDP memiliki keuntungan pengiriman data yang low overhead. Potongan-potongan komunikasi dalam UDP disebut datagram. Datagram dikirim sebagai base effort oleh protokol transport layer. Aplikasi yang menggunakan UDP termasuk domain name system atau disebut juga DNS, video streaming, voice over IP atau disebut juga VoIP, TCP yaitu Transmission Control Protocol. TCP merupakan protokol berorientasi koneksi dijelaskan dalam RVC 793. TCP menimbulkan overhead tambahan untuk mendapatkan fungsi. Fungsi tambahan yang diterapkan oleh TCP adalah pengiriman urutan yang sama, pengiriman yang handal, dan flow control. Setiap segmen TCP memiliki 20 byte overhead di header, encapsulating data application layer, sedangkan setiap segmen UDP hanya memiliki 8 byte overhead. Aplikasi yang menggunakan TCP adalah browser web, email, transfer file. Itu saja penjelasan dari saya dan Gulam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.